Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Afira Rizdiata Zahari dengan NPM 2213022011. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Saluran pencernaan manusia disebut juga dengan saluran gastrointestinal, merupakan saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah, dan menyerap zat gizi makanan yang kemudian dialirkan melalui peredaran darah. Secara umum, proses pencernaan manusia terdiri dari dua jenis, yaitu proses pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Proses pencernaan mekanis merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Dan pencernaan mekanis bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Yang kedua ada proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Jadi proses pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Adapun organ pencernaan manusia, yaitu pertama mulut. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Yang kedua, ada organ esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung dan merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju ke proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Yang ketiga ada lambung. Lambung adalah organ yang berbentuk huruf J, berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung memiliki fungsi menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksi, serta mengosongkan isi perut ke dalam usus kecil. Yang keempat ada hati, pankreas, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Kantung empedu berfungsi untuk menyalurkan empedu ke usus halus. Hati merupakan organ yang akan menghasilkan empedu. Yang terakhir pankreas. Pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan guna mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Yang kelima ada usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum usus kosong, dan ileum usus penyerapan. Yang keenam ada usus besar. Usus besar memiliki fungsi membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak dicerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna tersebut. Yang ketujuh ada rektum dan anus. Rektum dan anus adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Dan anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan manusia yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain untuk mengeluarkan feses. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali untuk mengatur pengeluaran feses. Organ pencernaan telah selesai dan dilanjutkan dengan gangguan sistem pencernaan. Gangguan sistem pencernaan bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti bakteri pada makanan, stres, atau infeksi. Macam-macam gangguan sistem pencernaan contohnya sariawan, disebabkan oleh luka tergigit, gastritis, iritasi pada lapisan mukosa lambung, konstipasi atau sembelit, atau kesulitan dalam proses defekasi atau buang air besar, diare, feses yang bersifat cair atau encer karena adanya iritasi yang disebabkan oleh infeksi atau bakteri, appendicitis,
atau peradangan pada umbai cacing, dan peritonitis, infeksi pada rongga perut, sirosis hati, radang pada hati, dan hemoroid atau yang dikenal dengan wasir, yaitu pembengkakan pada vena di daerah anus. Dan karena ada gangguannya pada sistem pencernaan, ada pula pencegah gangguan sistem pencernaan, antara lain perbanyak makanan berserat seperti buah-buahan, contohnya pir, alpukat. Yang kedua, kunyah makanan dengan baik dan jangan terburu-buru dalam mengunyah makanan. Yang ketiga, jangan terlalu sering menggunakan antasida atau obat yang dapat menaikkan mengurangkan asam lambung, karena setiap kita menetralisir akan berdampak lebih buruk ke lambung kita, walaupun kita dapat menahan asam lambung yang naik. Namun itu tidak baik untuk pencernaan jika terlalu banyak. Dan yang keempat, ada rutin berolahraga dan hindari stres. Rutin berolahraga dapat mengurangi stres dalam pikiran kita, karena olahraga merupakan kegiatan yang sangat positif untuk tubuh, apalagi pencernaan. Dan juga hindari stres, jangan berpikir terlalu berlebihan, jangan terlalu overthinking, dan hindari stres. Saya rasa cukup materi tentang sistem pencernaan yang saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.